Legend. Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terserah kapan kalian nonton video ini. Yang penting jumpa lagi di konten Soulman. Oke, di video kali ini aku ingin ngebahas konteksnya tentang Kamen Rider. Dan di video kali ini aku ingin ngebahas tentang Kamen Rider Legend nih. Nah, siapa yang nggak tahu Kamen Rider Legend? Kamen Rider Legend itu mirip dengan Dikit, kekuatannya juga mirip gitu, pakai kartu juga dia, tapi warnanya beda. Karena warnanya tuh lebih Georges dibandingkan dengan Dikit ya, warnanya pink magenta gitu ya. Dia warnanya emas, pokoknya Georges lah kalau dibilang gitu kan. Sesuai dengan apa yang dibilang di seri Kamen Rider Gadget itu tuh karakter yang Georges, karakter yang mewah dan elegan gitu kan. Nah, di video kali ini aku ingin ngebahas 3 hal unik dan detail unik yang mungkin kalian tuh lewatkan tuh sejak nonton Kamen Rider Gadget atau nonton penampilan Kamen Rider Legend di tahun kemarin nih. Apa aja 3 detail unik itu? Oke, yang pertama, desain Kamen Rider Legend. Nah, banyak yang mengira desain Kamen Rider Legend itu tuh repaint dari Kamen Rider Dikit, terutama bagian helm itu kan sama tuh bentuk helmnya tuh. Penampilannya sama lebih tepatnya ya dengan Dikit. Banyak yang ngira ini nih helm Dikit yang dimodif ulang menjadi helmnya Legend. Tapi guys ya, tapi sebenarnya itu tidak sama sekali. Helm Kamen Rider Legend itu tidak repaint atau remodel dari helmnya Dikit, alias helmnya itu helmnya sendiri gitu, didesainnya sendiri. Kenapa aku bisa bilang itu berbeda dengan Dikit? Karena di bagian matanya gitu. Nah, ukuran visor matanya Kamen Rider Legend itu tuh terlihat lebih presisius dibandingkan Dikit tuh kayak agak kebesaran gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalian bandingin antara visornya Dikit sama Legend, terutama bagi kalian yang punya figur Kamen Rider Legend dan Dikit sekaligus, itu bisa bandingin. Sebenarnya ukuran visor itu benar-benar beda. Jadi dengan ini nih, apa tuh namanya itu, desain terutama di bagian helm Kamen Rider Legend tuh enggak reprint dari Kamen Rider Legend, Kamen Rider Dikit maksudnya. Nah, dibandingkan dengan Two Kaiser yang ada di Zen Kaiser Super Sentai. Nah, kalau Two Kaiser itu tuh memang benar-benar remodel atau reprint dari yang mana apa tuh, dari desainnya Gokai Red ya, di Gokaiger itu tuh benar-benar didesain ulang atau dimodif ulang, terus ditambahin beberapa armor atau beberapa atribut yang lainnya. Nah, kalau tuh Kaiser tuh memang jelas-jelas repaint dengan Gokaiger. Tapi kalau disamain dengan Kamen Rider Legend dan Dikit itu enggak sih. Helm Legend itu tuh enggak repaint dengan Dikit. Dia tuh lebih miripnya Ultra 721. Jadi Ultra 721 itu kan memang mirip banget dengan Ultra 7, tapi secara keseluruhan dari kepala sampai kaki desain Ultraman maksudnya itu Ultra 721 itu enggak repaint gitu, cuman jadi bahan inspirasi aja ke karakter Ultra 7. Nah, begitu juga dengan Legend. Legend itu tuh enggak nge-repaint, tapi lebih tepatnya nge-inspirasi atau terinspirasi dari desain Commander Dikit. Karena mereka tuh konsep collectible itemnya sama, terus konsep kekuatannya juga sama gitu, minjem kekuatan Rider terdahulu. Jadi, untuk poin pertama, aku bisa jelaskan kalau Kamen Rider Legend itu bukan repaint dari Kamen Rider Dikit. Oke, poin kedua atau detail unik kedua dari Kamen Rider Legend itu, kalau kalian perhatiin di bagian sabuknya. Nah, di sabuknya itu kan ada yang namanya holder ya, holder tempat untuk nyimpen collectible itemnya. Dalam konteks Kamen Rider Legend ini yaitu collectible itemnya berupa Kemi Card atau kartu Kemi. Nah, satu hal unik dan menarik dibahas di video kali ini, kalau back holdernya tuh, kamu masih itu back holder yang salah. Ya, holder ya, benar, holder lah aku bilangnya. Holdernya Kamen Rider Legend tuh kok banyak banget gitu dibandingkan dengan Kamen Rider lainnya. Biasanya kalau Kamen Rider lain tuh ya cuma satu, misalnya di sini nih. Holdernya cuma di sini, atau dua lah di kiri dan kanan, biasanya kayak gitu ya. Jumlahnya kalau nggak satu ya dua. Tapi kalau untuk Kamen Rider Legend ini kok bisa 5 gitu guys. Dia tuh kayak mengelilingi gitu. 2 di sini, 1, 2 gitu. Nah, 3, 4, 5. Jadi banyak banget holdernya Kamen Rider Legend ini gitu. Ada 5. Ini menjadi Kamen Rider dengan belt
yang holdernya paling banyak sejauh ini di Kamen Rider ya. Tapi kenapa bisa sebanyak itu? Kenapa nggak cuma satu atau dua aja gitu back holdernya? Nah jawabannya ya karena kekuatan dari Kamen Rider Legend itu sendiri. Jadi kekuatan Kamen Legend itu kan ialah kekuatan ini udah minjam kekuatan Kemi atau lebih tepatnya Rider Kemi. Kemi yang kekuatannya itu Kamen Rider terdahulu nih. Nah, karena Kamen Rider terdahulu itu lebih tepatnya sejauh ini yang ditampilin Kamen Rider Legend itu bisa mengakses kekuatan dari Kamen Rider Kuga sampai ke Gachat gitu kan. Nah, kenapa dia harus ada 5 holder? Ya karena itu mewakili seluruh rider dari Kuga sampai Gachat gitu. Kalau misalkan dari Kuga sampai Gachat dibagi itu totalnya 5. Misalkan Kuga, Hagito, Ryuki, Faiz Blade. Terus Hibiki, Kabuto, Denko, Kiva, Diken. Double Os, Rose, Wizard, Gaim. Drive, Ghost, Exit, Biul, CO gitu kan. Nah, Zero One, Saber, Revise, Gits, Gachat gitu. Jadi alasan kenapa back holder itu harus ada 5 ya karena kalau misalkan dipecah-pecah itu tuh mewakili kekuatan dia tuh karena kan dia punya kekuatan dari Kuga sampai Gachet tuh total 25. Nah, sedangkan kalau misalkan aku ingat ya Kamen Rider Legend tuh nggak cuman rider utama doang kekuatannya, ada juga kayak Texa gitu kan, ada juga siapa lagi misalkan third ridernya. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan ku jabarin lagi, satu back holder itu tuh bisa nyimpan kekuatan 5 series gitu. Dari Kuga sampai Blade misalkan. Nah, diisi satu itu tuh nggak cuma Kuga sama Blade doang, karena kalau misalkan cuma 5 kartu kan ya dikit banget. Biar pastinya kalau misalkan Legend muncul ke depan hari nanti pasti kekuatan itu ada Garen, ada Angel atau ada G3 juga gitu kan, atau apa lagi kena gitu kan, nggak cuman rider utama doang. Itu untuk satu back holder ya. Bayangkan ada 5 tuh. Jadi ngepas banget kenapa Kamen Rider Legend tuh back holdernya harus ada 5 karena dia tuh punya kekuatan atau setidaknya sejauh ini ditunjukin punya kekuatan dari Kamen Rider Kuga sampailah ke Kamen Rider Gachat. Jadi kayak gitu kenapa alasannya ya. Dan poin ketiga atau detail unik ketiga, kenapa apa tuh namanya itu gaya berubah Kamen Rider Legend itu terbalik dengan Kamen Rider Decade. Kalau misalkan kita ngomongin beltnya ya. Nah, beltnya kalau dikit itu kan misalkan dibuka dulu, dimasukin kartunya dari atas, baru ditutup gitu. Sedangkan kalau Legend itu terbalik gitu. Ya, bel yang nggak dibuka, kartunya dimasukin sebelah pinggir, terus ditarik gitu. Nah, kenapa bisa berubah kayak gitu atau terbalik kayak gitu? Ya mungkin kalau alasan pertamanya karena nggak mau benar-benar niru dikit gitu kan. Karena dikit udah gayanya kayak gitu, nah Legend nih sama ada dikit tuh gayanya udah kayak gitu, sedangkan Legend ini nggak mungkin juga kan gitu mikirnya gayanya sama kayak gitu karena Kamen Rider Legend ini bukan rider yang muncul di Kamen Rider Decade, dia Kamen Rider Gachet tapi mewakili atau memanifestasi kekuatan Decade gitu. Jadi nggak kurang etis aja kalau misalkan gaya hands-nya juga sama dengan Decade, makanya dibuat kebalik gitu kan, yang kalau Decade buka dulu baru nutup, nah kalau misalkan Legend tuh nutup dulu baru ngebuka. Terus alasan kedua kenapa bisa kayak gitu, karena menyeimbangi dengan gaya hands-nya Gachet. Jadi Gachet driver itu kan kalau misalkan seluruh kartunya sudah dimasukin, dia kan ditarik tuh. Nah, baru muncul suara hands. Nah, begitu juga dengan Legend. Legend tuh karena dia muncul dari seri Gachet, jadi menyesuaikan apa yang terjadi di Gachet. Kalau Gachet ditarik gini, maka Legend driver juga untuk hands-nya ditarik juga. Jadi itu dua alasan yang aku kumpulin dan itu benar-benar masuk akal sih. Kenapa gaya hands Kamen Rider Legend tuh terbalik dengan Kamen Rider Decade. Oke, dan sampai di sini dulu 3 poin unik mengenai Kamen Rider Legend yang bisa aku bahas di video kali ini. Jika kalian ada tambahan atau koreksi silahkan tulis di komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.